Diawali dengan konvoi sepeda motor dari depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, sebanyak 300-an buruh di Aceh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Aceh memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day Kamis pagi 1 Mei 2025. Rute konvoi dengan sepeda motor dan membawa bendera organisasi buruh melalui jalan protokol di Banda Aceh. Peserta konvoi tiba di Taman Sari Bustanul Salatin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Koordinator aksi lapangan Habibie menyampaikan 300-an buruh ini menyampaikan sejumlah isu terdahulu maupun saat ini. Namun begitu, ada sejumlah prioritas yang menjadi tuntutan mereka, diantaranya mendesak Kanun Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 agar optimal dijalankan. Hal ini menurutnya sangat menentukan nasib pekerja di Aceh. Dia juga berharap janji pemerintah agar mengurangi pengangguran dapat dilaksanakan sungguh-sungguh. Karena hari ini momentum besar, ya, momentum bagi di seluruh dunia untuk menyampaikan dan menyuarakan, mengkampanyekan persoalan-persoalan ketenagakerjaan. Jadi kami tetap komitmen bersama-sama, ada Gaspermindo tadi yang mungkin lupa saya sampaikan. Kami akan komitmen bersama untuk terus memperjuangkan, berdiri tegak lurus, dan kami siap terus mengontrol jalannya pemerintahan. Jika ada ketidakadilan, maka kami siap melawan, siap akan mengkritisi, siap akan untuk memberikan masukan-masukan yang kritis. Oleh karena itu, gerakan buruh tidak hanya gerakan pabrik, tapi gerakan publik, isu-isu sosial yang akan kami terus sounding, kami sampaikan, baik di daerah, nasional, bahkan internasional. Habibie menambahkan sejumlah peserta aksi ini berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI dengan jajaran federasinya. Sedangkan rangkaian kegiatan diantaranya talkshow di media dan audiensi dengan pemerintah dengan acara puncak dilaksanakan di Taman Sari, Kota Banda Aceh. Sementara itu, Ketua Aliansi Buruh Aceh, Dr. Saiful Mar, mengatakan ada sejumlah kejadian fundamental masih terjadi di Aceh, diantaranya penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan, kemudian nasib pekerja rumah tangga yang masih bergaji tidak mengikuti UMP maupun UMK. Misalkan di Aceh masih terjadi bahwa penahanan ijazah para pekerja yang sudah di PHK dan dirumahkan. Ini jadi persoalan. Berbagai perusahaan dan kawan-kawan melaporkan ke kita bahwa ijazah kami ditahan hanya dengan persoalan hal-hal yang kecil. Lalu yang kedua, pekerja rumah tangga yang hari ini sedang digodok undang-undangnya. Semoga mereka juga menerima hak yang sama sebagaimana pekerja atau buruh lainnya. Karena selama ini hampir di seluruh Indonesia itu ya para majikannya menggajinya seenaknya saja, beberapa yang disukainya. Sementara mereka tidak pernah mengikuti upah minimum provinsi, apalagi upah minimum kabupaten kota. Dalam kesempatan itu, Gubernur Aceh yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Hussein, menyampaikan pihaknya mengapresiasi kegiatan dan penyampaian aspirasi para buruh, terutama tuntutan pelaksanaan regulasi kementerian maupun daerah atau kanun. Dia mengajak para buruh tidak segan menyampaikan laporan pengaduan apabila ada perusahaan yang nakal dan akan menurunkan pengawas ketenagakerjaan. Kewenangan pengawas ketenagakerjaan itu ada di kita di provinsi sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 yang merupakan mereka dari unsur-unsur penyidik BPNS yang akan kita turunkan ke perusahaan-perusahaan yang memang tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada maupun regulasi-regulasi kementerian maupun regulasi daerah. Pada kesempatan ini marilah sama-sama kita mewujudkan seperti harapan kita semua, buruh atau pekerja lebih sejahtera, baik itu yang seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi. 3 hal ini dapat kita penuhi, mudah-mudahan di Aceh masyarakat kita khususnya para pekerja, para buruh dapat lebih sejahtera keseluruhannya. Adapun 9 tuntutan para buruh diantaranya mendesak pemerintah Aceh melaksanakan Kanun Nomor 1 Tahun 2024, mewujudkan kebebasan berserikat bagi pekerja buruh di Aceh, memberi sanksi perusahaan hitam yang melakukan union busting, menghentikan PHK massal dengan membentuk Satgas PHK, dan mewujudkan ketersediaan lapangan kerja di Aceh. Kegiatan juga dirangkai penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh unsur pemerintah, anggota Dewan, serta kepolisian. Kegiatan dihadiri Kadisnaker Mobduk Akmil Hussein, Ketua Komisi 5 DPR Aceh Rijaluddin, PLT Sekda Kota Banda Aceh Jalaluddin, anggota DPRK Kota Banda Aceh MZ dan Al-Hafiz, serta Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Heri Purwono. Kegiatan berlangsung tertib dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Mahfud Tahir melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.